Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bersyukur bisa hadir ya di sini bersama adik-adik dan bapak-bapak, ibu-ibu juga di belakang untuk berbagi salah satu tema yang mungkin ya orang anggap bahwa tema ini sering kita eh, tahu, sering kita dengar, tapi banyak yang susah untuk menerapkan atau mempraktekkannya. Ya, apa itu? Yaitu mengunyah. Nah, perkenalkan saya Dokter Gigi Muhammad Syafaat. Di tahun 2003 atau kurang lebih 23 tahun yang lalu ya. 23 tahun yang lalu Allah menakdirkan saya divonis sakit jantung waktu itu dan harus minum obat seumur hidup. Saya harus minum obat seumur hidup di usia 17 tahun. Waktu itu baru selesai madrasah aliyah. Jadi saya dari pesantren lalu kemudian lanjut ke madrasah aliyah, masuk ke kedokteran gigi, divonis sakit jantung. Walaupun saya akhirnya tahu bahwa ya perilaku saya selama sekolah dulu, ya cara makannya, cara aktivitasnya, pola pikirnya, tidurnya itu kacau, yang akhirnya jantungnya berat. Itu setelah saya mempelajari dia. Jadi ada kitab yang kita miliki setiap hari, tapi jarang sekali kita baca, yaitu kitab diri. Nah, mungkin kita baca kitab-kitab ya, banyak ya kitab yang baca ya, tapi kita sering lupa untuk membaca kitab diri kita sendiri. Sehingga kita jadi nggak tahu apa yang membuat kita sakit dan apa yang membuat kita cepat sembuh. Kita nggak tahu. Jadi ketika melakukan sesuatu tahu-tahu sakit, ya. Lalu kemudian kita salahkan, oh gara-gara kena hujan, ya. Oh gara-gara virus, gara-gara macam-macam tuh kita cari tuh gara-garanya gitu ya. Lalu kemudian ketika sakit, susah sembuhnya. Padahal Allah sudah memberikan kita otak di dalam diri kita untuk berpikir, supaya kita tahu perilaku-perilaku apa saja yang membuat kita gampang sakit, dan perilaku apa saja yang membuat kita cepat sembuh. Perilaku apa saja yang membuat kita itu selalu sehat, dan perilaku apa saja yang membuat kita itu nggak gampang sakit. Nah itu, pernah nggak kita mempelajari itu? Padahal kita sadari bahwa ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah. Jadi bukan hanya membaca kitab dengan apa yang tertulis, tetapi membaca alam, membaca tubuh, membaca perilaku-perilaku kita gitu. Nah itu yang kemudian ketika saya divonis sakit jantung, disarankan untuk minum obat seumur hidup, ya saya minum obat. Waktu itu cuma 1 pekan. Wah 1 pekan aja. Karena apa? Karena ya ini nih bukan untuk umum ya, ini cuma menceritakan diri saya, agak sedikit berisiko memang, waktu itu. Karena bukan sakit kepala, yang tidak minum obat nggak apa-apa gitu ya. Kalau sakit jantung nggak minum obat ya bisa lewat, gitu. Tapi saya waktu itu ada banyak pertimbangan, ya. Yang pertama adalah, pertimbangan biaya, yang kedua pertimbangan psikologi, karena kalau minum obat terus kan rasanya sakit gitu ya. Sesehat-sehat orang yang merasa sehat, kalau minum obat, pasti tetap mentalnya, ya saya sedang sakit. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak minum obat. Dan akhirnya karena saya tidak mau minum obat, ya saya harus cari solusi yang lain. Enggak juga diam-diam saja. Dan kita tahu Al-Quran adalah sumber semua solusi, sumber segala solusi. Akhirnya saya bersyukur kenapa Allah takdirkan saya sakit. Ya, walaupun saya 3 kali kena serangan jantung, saya 3 kali kena serangan jantung sampai nggak sadarkan diri,
Ketika sudah jatuh, sakit sekali, saya baca la ilaha illallah. Ya saya pikir udah lewat karena udah hilang gitu ya. Tapi karena mungkin belum ajalnya, masih bangun, Mbak. Saya bangun, oh alhamdulillah masih hidup, ya. Tapi dari situ saya belajar, oh tadi itu saya kena serangan jantung gara-gara apa? Oh, terlalu capek. Oh, terlalu stres. Oh, kalau begitu saya nggak boleh capek, saya nggak boleh terlalu stres, gitu kan. Nah, itu yang kemudian saya jaga, kena lagi serangan jantung. Apalagi nih, apalagi? Oh, ternyata makannya masih ngawur, masih kacau dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian tahapan demi tahapan kehidupan terus dijadikan sebagai pelajaran, ya. Jadi tidak ada yang namanya kegagalan dalam hidup ini. Yang ada namanya pelajaran. Dari kejatuhan kita, kita belajar apa untuk kita lebih baik ke depannya, gitu. Nah, itu yang kemudian, Bapak Ibu adik-adikku sekalian ya, yang kemudian saya dalam 23 tahun perjalanan itu, saya kumpulkan satu demi satu puzzle-puzzle-nya gitu ya. Apa yang membuat saya gampang sakit, itu yang saya hindari. Apa yang membuat saya kalau sakit susah sembuhnya, itu yang saya hindari. Apa yang membuat saya akhirnya fit-fit terus, itu yang saya jaga, gitu ya. Nah, nanti kita akan bedah perilaku apa saja yang membuat kita gampang sakit, susah sembuhnya, dan perilaku apa saja yang membuat kita senantiasa sehat, fit, bugar, ya, otak cemerlang. Nah, itu ada perilakunya. Ajaibnya, itu ada dari Al-Quran juga, petunjuk-petunjuknya. Nah, kemudian di tahun 2011, setelah saya lulus kedokteran gigi, saya dokter gigi, saya memutuskan untuk mengambil profesi yang agak berbeda dengan teman-teman. Kalau teman-teman biasanya praktek di rumah sakit, puskesmas, atau dekat klinik. Kalau saya, karena saya sadar diri, saya nggak boleh stres dan nggak boleh capek, Pak. Jadi saya nggak mengambil profesi itu. Terus apa? Saya mengambil profesi waktu itu haji dan umroh. Jadi saya pikir kan, wah kalau saya waktu itu jadi marketing aja, marketing umroh. Kalau saya ajak orang ke tanah suci, saya bisa berangkat ke tanah suci juga. Di sana tenang, bahagia gitu ya. Nah, sampai naik level dari sekedar marketing, lalu kemudian menjadi pembimbing, ya. Karena kan tour leader-nya, kalau dia tour leader, terus dokter juga, terus ada pengalaman dulu mondok di pesantren, nah makanya ada nih yang belajar gitu ya, banyak jalan-jalan rezeki kita. Bisa jadi dokter, bisa jadi macam-macam ya, banyak. Nah, alhamdulillah 10 tahun sampai saya menjadi salah satu pimpinan cabang di travel haji umroh terbesar di Indonesia. Saya megang Makassar dan Indonesia Timur, alhamdulillah ya. Dan bisa dibilang dulu, wah hampir tiap bulan lah, hampir tiap bulan ke Tanah Suci. Di sini ada yang mau ke Tanah Suci juga ya? Wah, mau kuliah di sana insyaallah ya? Masya Allah, alhamdulillah. 10 tahun di umroh haji, Masya Allah, enak hidupnya, makan terus di sana. Akhirnya apa? Berat badan saya sampai di titik 110 kilogram dengan riwayat sakit jantung pas COVID, kena COVID. Jadi tiga ini, Pak, tiga alasan gitu ya. Malaikat maut itu udah di pintu mungkin ya, cuma kan mungkin belum ajal aja kali ya. Nah nah, 3 penyebab kematian udah ada gitu ya. Udah obesitas, sakit jantung, kena COVID pula, gitu. Di situlah kemudian saya sadar, ada sesuatu yang salah. Saya kemudian mencari berbagai macam cara untuk saya sehat lagi, untuk saya bisa langsing lagi, nggak berhasil-berhasil.
Tahu kenapa, Pak? Karena saya orang Makassar itu suka makan. Ya, orang Makassar itu suka makan. Iya, tadi aja baru datang, "Pak dokter, udah sarapan?" "Belum." Wah, terus terang aja. Langsung dikasih makanan, enak banget makanannya. Wah, masya Allah, enak banget. Nah, padahal hampir semua metode diet atau metode biar sehat itu membatasi makan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Jadi saya nggak bisa sehat dong dengan metode itu karena ya saya suka makan, ya kan? Yang kedua, oke, kalau memang suka makan harus olahraga, gitu kan? Harus olahraga supaya makanan yang dimakan itu dibakar menjadi kalori. Saya itu kalau olahraga, ya baru jalan dikit 3 kilometer itu udah keringat dingin, badan udah mulai biru, wah tanda-tanda serangan jantung ini. Jadi saya nggak bisa olahraga. Artinya saya adalah orang yang suka makan, nggak bisa olahraga, tapi pengen sehat dan langsing. Nah, solusinya bagaimana? Ada nggak solusinya nih? Waktu itu saya nggak nemu solusinya, kalau sekarang sudah ada. Nanti silakan buka di Punya Lisius ya, Instagram saya. Saya berbagi di situ di Punya Lisius atau punya.id. Nah, akhirnya di titik, eee, bisa dibilang putus asa lah ya, tapi putus asa dengan cara dunian. Tapi ada bagusnya, ketika kita memutus semua ketergantungan kita dengan semua sebab-sebab dunia, dengan semua metode, itu saya putus. Pokoknya saya nggak mau lagi nyari-nyari metode, saya berdoa sama Allah. Karena di titik itu saya sudah menyerah. Perasaan saya sudah nyoba macam-macam cara, nggak berhasil-berhasil. Saya berdoa, saya angkat tangan, "Ya Allah, berikan petunjuk ya Allah. Pokoknya saya sudah nggak mau diet-diet lagi. Kasih petunjuk. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa ibadah lagi?" Karena waktu itu berat badan berlebih sudah mulai mengganggu ibadah. Lutut udah mulai sakit, pinggang udah mulai sakit, cepat capek. Orang tarawihnya di sini tarawihnya berapa juz kemarin? 3 juz? Wes, 5 juz. Masya Allah. Wah, itu kalau imamnya panjang-panjang, Pak. Saya itu yang stres sekali tuh. Nggak bisa saya berdiri lama. Gitu ya, waktu itu. Jadi ibadah terganggu. Ibadah terganggu. Di keluarga apalagi anak-anak ya, "Ayah ayah gendong ayah gendong." Waduh, saya nggak bisa gitu ya. Capek banget. Pekerjaan sama, pekerjaan terganggu tuh. Ya karena dikit-dikit sakit sebagainya. Nah, saya bilang sama Allah, "Ya Allah, berikan petunjuk, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa sehat lagi, biar bisa ibadah, biar bisa melayani keluarga, dan bisa bekerja dengan optimal lagi, biar bisa sedekah lagi." Nah, itu yang saya doanya seperti itu. Ternyata ketika kita memutus semua ketergantungan kita dengan segala sebab-sebab yang ada di dunia dan bergantung hanya kepada Allah, disitulah titik tawakal tertinggi. Saya baru sadar setelah setelah saya melakukan itu, kayaknya saya benar-benar tawakal ya waktu itu ya, gitu ya. Gitu, Pak. Apa yang terjadi? Ya, dalam salah satu hadis, saya baru tahu juga sekarang-sekarang, ya. Semua manusia itu tersesat kecuali yang aku berikan petunjuk, kata Allah. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk. Jadi kalau kita ada masalah, pernah nggak kita minta sama Allah? Ya Allah beri petunjuk ya Allah. Misalnya lagi stres nih, ya Allah saya stres ya Allah. Saya bingung sekarang. Beri petunjuk ya Allah, apa yang harus saya lakukan supaya saya keluar dari masalah ini? Ya, adik-adik misalnya, ya Allah gitu ya. Susah banget ini dihafal-hafal ini. Nggak tahu kenapa saya nggak bisa hafal-hafal. Ya Allah berikan petunjuk apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menghafal ini. Minta sama Allah. Kita itu jarang minta, selalu mengandalkan diri kita, kemampuan kita. Seolah-olah kita ini jago banget, bisa menyelesaikan banyak hal. Padahal
Ketika kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, bahwa kita mengakui bahwa kita memang hamba yang lemah, lalu kemudian mengakui ada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat dan Maha Penolong, di situ yang paling Allah senang itu kalau kita kayak gitu. Allah senang banget kalau kita itu merendah serendah-rendahnya. Tapi ketika kita mengandalkan kemampuan kita, ya, mengandalkan solusi-solusi pikiran kita, yang saya baca dari Ibnul Qayyim, ketika manusia mencari solusi sendiri tidak melibatkan Allah, maka Allah berlepas darinya. Berlepas. Bisa nggak kita berhasil kalau Allah berlepas dari kita? Tapi ketika kita melibatkan Allah dari segala kebutuhan kita, minta tolong sama Allah, minta sama Allah, memohon sama Allah, minta bimbingannya, maka Allah akan menghadirkan semua sebab-sebab yang akan menolong kita. Jadi daripada adik-adik ya, wah pokoknya saya harus belajar nih, saya harus baca terus, saya harus menghafal terus. Itu mengandalkan kemampuan diri. Tapi ketika kita ya pakai jalan pintas, ya, pakai jalan pintas. Ya Allah, berikan petunjuk apa yang harus dilakukan supaya saya bisa menguasai materi materi ini, pelajaran ini. Libatkan Allah, Allah akan mudahkan. Itu yang saya lakukan waktu itu ketika saya sadar. Ketika saya minta petunjuk sama Allah, Allah kemudian berikan petunjuk bagaimana caranya bisa makan enak, bisa makan banyak, bisa makan sampai kenyang, dan berat badan bisa ideal, penyakit bisa sembuh. Ketemu solusinya. Iya, kenapa ya? Tadi, sama salah seorang ustadz kita ya, "Wah, ini makanan enak banget, tapi saya kayaknya takut makan ini," gitu ya. Wah, takut gitu. Nah, padahal masih ingat nggak di Al-Quran, di Al-Baqarah, ya, ketika Nabi Adam alaihissalam ya diciptakan lalu kemudian wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apapun yang ada di surga, gitu ya. Ketika di surga kan makan apapun yang ada di surga, cuma ada satu syaratnya, wala tattabi'u wala taqrabu hadhihi syajarah gitu ya. Lupa-lupa saya, nanti diingatkan. Tapi jangan dekatin pohon itu. Nah, tahu nggak Nabi Adam dan Bunda Hawa keluar dari surga gara-gara apa? Gara-gara apa? Dede. Hah? Gara-gara apa, Pak? Makan. Makan yang ada makanan yang dilarang dimakan gitu ya. Ada larangan yang dilanggar lah ya. Nah, jadi setan itu, iblis itu paling tahu bahwa kelemahan manusia itu makan. Iya, kelemahan manusia itu dimakan atau makanan. Ya, tapi luar biasanya Nabi Adam segera beristighfar, bertaubat, dan taubatnya diterima. Lalu kemudian Nabi Adam ketika turun ke bumi, Allah titip pesan. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kalian berdua ke bumi, nanti akan ada petunjuk. Kalau kamu ikutin petunjuk, maka tidak ada takut dan tidak ada sedih. Tidak ada takut dan tidak ada sedih. Kuncinya ikutin petunjuk. Kalau orang sakit, ada ketakutan nggak? Ada. Kalau orang sakit, ada perasaan sedih nggak? Iya. Artinya ketika kita ada rasa takut, ada rasa sedih, jangan-jangan ada petunjuk yang kita abaikan. Nah, ketika saya minta petunjuk sama Allah tuh, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan petunjuk. Masya Allahnya, ketika saya baca ayat-ayat tentang makan, misalnya dibaca Al-Quran kan, pas lewat ayat tentang makan, itu kayak berhenti tuh. Wah, ayat makan ini artinya apa? Lihat terjemahannya, cari tafsirnya, tanya ustadznya, gitu ya. Tanya ustadz, iya ya, oh gitu ya. Allah berikan pemahaman-pemahaman. Saya kemudian kayak terobsesi untuk menggalinya. Saya cari buku-bukunya, saya cari kitab-kitabnya, dan lain sebagainya. Nah, ada satu ayat ya, yang paling paling ini ya, membuat saya itu memperhatikan, karena memang ayatnya tentang memperhatikan.
Di surah Abasa ayat 24. "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Nah, nanti bisa dikaji ya, sama adik-adik nih, ditanya sama ustadznya ya. Di situ ada kata unzur. Unzur itu beda dengan melihat-lihat saja gitu, makanan dilihat aja, lihat makanannya. Enggak, tapi di situ falyanzur. Falyanzuril insan ila, pakai kata ila, ta'ami, makanan gitu ya. Misalnya ya, bapak-bapak, udah punya cucu, Pak? Udah punya cucu ya? Nah, kalau misalnya nitip pesan ke anak, perhatikan cucu saya ya, perhatikan dia. Nah, si anak ini memperhatikan apanya? Apakah cuma memperhatikan makanannya atau sekolahnya atau sampai masuk ke surganya? Semuanya gitu ya. Yang namanya memperhatikan itu semuanya. Nah, dan ketika kita bahas tentang makanan yang diperhatikan itu semuanya. Bukan hanya tentang makanan itu, tetapi sumbernya dari mana makanan itu. Makanya ayat selanjutnya adalah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababanal ma'a sobba. Bagaimana Allah turunkan hujan dari langit gitu ya. Dan seterusnya sampai mata'al lakum wa li'an'amikum. Sampai kita benar-benar ketika kita memperhatikan makanan, maka kita akan merasakan nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang paling besar. Nah, pertanyaannya apa saja yang diperhatikan? Apa saja yang diperhatikan? Selama 2 bulan pencarian itu, ketika setelah minta petunjuk itu, saya ketemu lagi dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, ada yang apa? Adik-adik? Nanti dapat hadiah. Hadiahnya gue. Ya, ayatnya adalah ya ayyuhan nasu. Nah, di sini diksinya adalah manusia. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apapun yang ada di muka bumi. Wah, saya suka sekali itu ya. Saya suka sekali nih. Karena Allah itu bukan jangan makan ini, jangan makan itu, jangan. Allah itu bilangnya apa? Makan apapun. Apapun yang ada di bumi. Nah, baru ada catatannya. Baru ada catatannya. Jadi pilih dulu makanan yang enak-enak. Yang disuka pilih dulu. Baru catatannya. Yang penting halal thayyiban. Nah, baru kita pilih yang enak-enak itu, kita pilih yang halal dan thayyib aja. Ya, yang halal sumbernya, ya, bahannya, cara mendapatkannya itu halal ya. Thayyibnya itu ya yang sehat, yang alami, yang mudah dicerna, yang tumbuh dari tanah, yang tidak terlalu banyak prosesnya gitu ya. Bukan ultra proses kok kan, ya, tapi yang ya nasi ayam sayur, nasi ya seperti biasa nasi ikan sayur gitu ya. Nah, salah seorang sahabat saya, ya, beliau penghafal Quran juga, tapi qadarullah diuji sama Allah sama kayak saya dulu, berat badan berlebih. Terus bilang kayak begini, "Saya sudah makan halal thayyib, Dokter Safar, tapi kok saya masih gendut?" Ya saya bilang, baca Al-Baqarah 168 itu jangan cuma separuh ayat. Karena tadi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban itu baru separuh ayat. Ayat lanjutannya apa? Ada yang ingat? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ayat yang lainnya ini, setelahnya ini, itu yang perlu kita perhatikan juga. Jangan ikutin langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh yang nyata. Artinya apa? Ada orang yang sudah makan halal thayyib, tapi ngikutin setan. Maka satu paketnya adalah makanlah halal thayyib dan jangan ikutin setan. Ya. Nah, saya karena saya dari kedokteran, saya suka meneliti. Biasanya orang meneliti ya, di laboratorium gitu ya. Saya karena kurang kerjaan, yang saya teliti adalah langkah-langkah setan.
Apa saja langkah-langkah setan kita saat makan, gitu. Yang seringkali kita luput, yang seringkali kita terjebak, ya, dan hampir semua orang bisa kena itu. Bisa kena itu. Mau mau siapapun yang saya tanya biasanya, "Oh iya ya," gitu ya. Di sini udah makan halal thayyib? Insyaallah ya? Udah nggak ngikutin setan? Bener? Udah alhamdulillah ya nggak ikutan setan ya? Kita tes, "Pak, udah nggak ngikutin setan, Pak? Kalau makan, Pak?" Nah, kita tes. Bapak Ibu kalau makan ya, selama ini kita makan, makannya itu tenang perlahan gitu ya, atau langsung telan langsung telan, buru-buru gitu. Nah, yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Tenang Pak, tenang. Saya juga dulu seperti itu, ya. Kenapa begitu? Karena memang sifat manusia itu, ya, innal insana khuliqa apa tuh yang terburu-buru. Ada yang hafal tuh ayatnya? Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan dengan sifat buru-buru. Terus setan memang menggoda kita untuk terburu-buru. Iya. Nah, jadi saya bilang sama teman-teman, mengunyah cepat buru-buru itu petunjuk dari Allah atau langkah-langkah setan? Bu, apa Bu? Petunjuk Allah atau langkah-langkah setan, Bu? Ya, langkah-langkah setan. Ya. Terus apa jadinya ketika Allah bilang, ya, makanlah apapun yang ada di bumi ini yang halal thayyib, tapi jangan ikutin langkah-langkah setan. Masih ingat nggak pesan waktu Nabi Adam? Makanlah apapun yang ada di surga, tapi jangan dekati pohon ini. Sama-sama tuh, ada perintah, terus ada larangan. Nah, kita di dunia pun juga seperti itu. Ada perintah, ada larangan. Nah, pertanyaannya, kita terjebak nggak dengan larangan itu atau selamat dari larangan itu? Nah, itu memang perjuangan sampai mati, Pak. Karena akan digoda terus sama setan tuh. Digoda terus kita untuk makan cepat buru-buru. Memangnya kenapa, Dok? Apa efeknya? Apa dampaknya kalau makan cepat buru-buru? Orang yang makannya cepat buru-buru, pertama makanannya itu nggak halus, ya, nggak halus. Partikelnya masih kasar, ya, masih masih ya belum kencur lah, karena belum dikunyah lama. Itu yang pertama. Yang kedua, air liur kita itu mengandung enzim yang sangat luar biasa untuk membantu proses pencernaan. Kalau kita mengunyahnya cepat buru-buru, cepat ditelan, enzim itu sedikit aja keluarnya. Jadi nggak bisa bantu pencernaan kita. Efeknya apa? Perut kita yang capek, Pak. Perut kita yang capek. Ketika perut kita capek kerjanya, ya, belum diproses-proses, belum dikirim ke sel, kan yang lapar itu kan sel. Sel kita kan yang butuh energi kan dari makanan. Tapi karena dikunyah cepat buru-buru, energi itu, nutrisi itu transitnya lama di perut, belum dikirim ke sel. Sel masih teriak, lapar, lapar, lapar. Akhirnya apa yang terjadi? Masih lapar, makan lagi. Masih lapar, makan lagi. Masih lapar, makan lagi. Gitu, Pak. Jadi orang yang makannya cepat buru-buru, biasanya makannya nggak bisa sedikit. Biasanya. Kalau menyedikitkan makanan gitu ya, kamu harus makan dikit, kata dokter, dikurangi makanannya, stres. Kalau stres, hormon kortisol naik gitu ya, metabolisme kacau, nanti gampang marah-marah gitu ya. Tambah stres, Pak. Nanti tahu-tahu sembunyi-sembunyi makan, itu nggak selesai masalahnya. Padahal masalah utamanya apa? Makan cepat buru-buru. Bukan makan cepat buru-burunya, ikutin langkah setan. Jebakannya halus. Nah, jadi orang yang makan cepat buru-buru biasanya makannya banyak. Ketika makannya banyak, ketika pencernaan bekerjanya, liver kerjanya berat, ya. Kemudian ginjal kerjanya berat, pankreas kerjanya berat, semua organ kita jadi berat semua efek kerjanya. Akhirnya mulailah muncul penyakit-penyakit. Karena setan itu kalau goda-goda Bapak Ibu yang ada di sini, adik-adik ya, digoda dengan dosa-dosa, itu kayaknya kita alhamdulillah sudah ada bentengnya sendiri. Benar nggak?
ya. Nah, maka digoda kita dengan sesuatu yang, ya boleh gitu ya, makan itu boleh, makan itu perintah, yang penting apa, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, asal jangan berlebihan. Nah, berlebihan inilah jebakan setan, karena kalau kita sampai berlebihan, nanti gampang sakit, ketika sakit, ibadah jadi susah, pekerjaan jadi susah, semuanya jadi nggak maksimal. Nanti bisa digoda lagi, ya, banyak pengeluh, digoda lagi apa, cari pengobatan-pengobatan yang tidak syar'i. Wah, panjang tuh jebakan iblis yang bisa mengantarkan kita, menjauhkan kita dari jalan-jalan kebenaran. Padahal penyebab utamanya apa tadi? Makannya cepat buru-buru gitu. Nah, akhirnya waktu itu, oh pantasan saja, saya dulu susah sehatnya, susah sembuhnya. Apapun diet yang saya pakai karena, ya, pertama sumbernya juga saya bermasalah. Ya, saya dulu prinsipnya yang penting halal, urusan toyib, nanti urusan perut, nanti di belakang lah, yang penting makan dulu. Cara makannya ngikutin setan, gitu kan. Jadi udah makannya nggak toyib, cara makannya ngikutin setan, gitu. Ya udah, nggak selesai-selesai masalah saya waktu itu. Akhirnya ketika minta petunjuk, "Oh, baik ya Allah," gitu ya, "Engkau perintahkan saya makan halal thayyib, siap. Saya makan halal thayyib. Engkau perintahkan jangan ngikutin setan, siap. Pokoknya kalau setan makan cepat buru-buru, saya makannya tenang perlahan," gitu ya. Nah, saya kan udah belajar tuh, mengunyah berapa kali, Dedek? Nah, hafal. Saya juga hafal tuh, mengunyah 33 kali. Kalau saya dulu ditanya, "Dokter Sapat, mengunyah berapa kali?" 33 kali. Nah, tapi prakteknya bagaimana? Nah, gimana Pak prakteknya Pak? 2 kali langsung telan. Telan gitu ya. Prakteknya susah. Kenapa prakteknya susah? Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita mengandalkan ilmu yang kita tahu bahwa mengunyah lama itu bagus. Lupa lihat petunjuk. Ternyata ada Pak petunjuknya Pak. Biar mengunyah lama itu kita nggak usah mikirin, tapi hasilnya mengunyah lama. Karena mengunyah yang lama, mengunyah 33 kali itu bukan proses mengunyah, itu adalah hasilnya. Prosesnya adalah menerapkan Al-Baqarah 172. Ada yang hafal adik-adik? Kalau tadi ya ayyuhan nasu, sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau tadi kan wahai manusia semuanya, Pak. Tapi yang ayat yang ini, Pak, untuk orang-orang pilihan. Untuk orang-orang pilihan. Yang yakin aja, yang percaya aja. Nah, Bapak-bapak, Ibu termasuk yang yakin nggak? Yang percaya nggak? Gitu ya. Artinya ketika ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat selanjutnya itu pasti penting banget. Nah, menariknya ayat selanjutnya adalah kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, nanti bisa dibedah tuh. Wah, ini kalau dibedah secara bahasa asing banget itu ya. Saya suka tuh, Mbak, bedah-bedah itu ya. Tapi agak panjang kalau kita bedah ayat ini. Saya singkatnya aja. Allah bilang, "Makanlah yang thayyib." Ya, makanlah yang thayyib. Yang thayyib itu apa? Yang sehat, alami, mudah dicerna. Kenapa nggak pakai halal lagi di sini? Nggak tahu ya, memang kayak gitu. Ya, tapi kalau orang beriman ya otomatis sudah halal lah, gitu ya. Kalau orang beriman ya pasti halal, jadi makanya cuma ya ayyuhallazina amanu ya. Itu yang saya pelajari. Tapi yang menarik adalah kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya, ya, banyak orang yang sudah makan halal thayyib, tetapi tidak menghubungkan dengan ma razaqnakum. Tidak menghubungkan dengan sang pemberi sejati dari nikmat yang kita nikmati. Bu, Ibu kalau makan, atau bapak-bapak, kalau makan, seringkalinya kita berterima kasih ya kepada pemberi atau langsung kepada sang pemberi sejati. Biasanya kan kalau kita kan istri masakin, "Oh, makasih ya sayang ya." Atau misalnya ibu-ibu dibawain makanan gitu ya sama suaminya, "Wah, makasih ya," gitu ya. Atau misalnya adik-adik ya disiapin makanan, terima kasihnya kita baru sekedar berterima kasih kepada perantara ya yang memberikan kita nikmat. Kita belum sampai ke level
Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Menghubungkan bahwa makanan kita nih yang Bapak Ibu makan semua ini, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti cinta Allah sama kita. Bukti kasih sayang Allah. Bu, Pak, pernah nggak Allah sedetik nggak memberikan kita makan? Ya, atau sehari atau 2 hari, 3 hari, pernah nggak? Nggak dikasih makan sama Allah. Ya, pasti dikasih makan gitu ya. Pasti dikasih makan, kalau enggak ya kita udah lewat lah ya. Walaupun ada tuh yang penelitian sampai sekian hari nggak makan gitu ya. Nanti sekian hari nggak minum gitu. Tapi saking sayangnya Allah, kalau kita menyadari diri kita sampai seusia ini, rasa-rasanya tiap hari Allah masih kasih kita makan, nggak pernah kita seharian nggak makan sama sekali gitu ya. Kecuali kalau puasa terus lupa sahur ya. Nah itu mah karena terlambat bangun gitu ya, pas bangun udah azan. Nah, nggak makan deh, nanti makannya maghrib. Bisa 24 jam nggak makan gitu. Nah, Allah itu sayang sekali sama kita. Bahkan saat kita masih di dalam perut ibu kita, kita masih di dalam kandungan, Allah ingat kita dan memberikan kita makanan dari mana? Tali pusar, ya, dari tali pusar. Kita belum bisa ibadah di dalam perut, tetapi Allah kasih makanan kita dari tali pusar. Lalu kemudian ketika kita lahir ke dunia, dokter kemudian menggunting tali pusar itu atau bidan, digunting. Kita diputuskan dengan satu sumber makanan kita. Allah ganti dengan 2 sumber makanan yang lebih baik dari ASI. Lalu kemudian ketika ASI ini berhenti di usia 2 tahun, 2 sumber makanan kita terputus, Allah ganti dengan 4 sumber makanan yang jauh lebih nikmat, yaitu apa? Segala jenis tanaman yang ada di muka bumi ini, tentunya yang halal thayyib, segala jenis hewan di darat dan di lautan, tentunya yang halal thayyib juga ya. Banyak banget pilihan-pilihannya. Wah, ada semua pilihan-pilihannya, dari air dan dari susu. Jadi 2 diganti 4. Dan yang luar biasanya, ketika ajal menjemput, 4 sumber makanan kita terputus. Allah ganti dengan 8 pintu surga. Untuk kita bisa masuk ke dalam surga dan menikmati makanan yang sebenarnya. Pak, Bu, saya pernah baca ya dalam salah satu kitab, Imam Ahmad bin Hanbal itu bilang kayak begini, makanan yang kita makan itu bukan makanan. Minuman yang kita minum itu bukan minuman. Nah, yang Bapak minum teh tadi itu bukan teh. Yang makan kue itu bukan kue, itu bukan makanan, itu bukan minuman. Karena makanan dan minuman yang sebenarnya itu hanya ada di surga. Yang kita makan sekarang di dunia ini, yang kita minum di dunia ini, itu hanyalah sampel, tester dari nikmat surga yang Allah hidangkan di dunia. Cuma testernya doang yang kita makan-makan dan minum-minum ini. Testernya aja enak kayak gitu tadi. Ya Allah, makanya tadi makan gitu kan. Wah, enak sekali makanya. Ya memang enak gitu ya. Enak karena ini aja udah enak. Apalagi di surga. Jadi yang perlu kita hadirkan ya saat kita makan, ya Allah ini tuh udah enak banget. Bagaimana ya makanan di surga? Itulah bentuk rasa syukur kita. Dan memang Allah itu menciptakan 10.000 sensor rasa di lidah kita. Makanya lidah kita namanya indera perasa. Ada 10.000 sensor rasa untuk bisa menikmati makanan ciptaan Allah, anugerah ciptaan Allah, nikmat ciptaan Allah. Ada 10.000 nih perangkat untuk bisa menikmatinya. Pertanyaannya, kita syukuri nggak setiap nikmat demi nikmat yang Allah icipkan kepada kita? Ketika saya tanya ke banyak orang, termasuk saya dulu ya, saya begitu juga. Kalau makan bersyukur nggak? Tidak ada. Bersyukur ya, karena kan kita dari kecil dilatih. Mulai baca makan dengan basmalah, selesai makan, alhamdulillah. Pertanyaannya berapa kali? Berapa kali bersyukurnya? Ya, 1 kali di ujung. Pasti ingat, ingat. Itu juga ya cuma sekedar alhamdulillah, nggak ada rasanya gitu ya. Cuma lisan aja ya, sudah terbiasa alhamdulillah, tapi nggak kayak, alhamdulillah, enak banget ya alhamdulillah itu, gitu ya.
Orang saja ketika kita makan ya, misalnya kita disajikan makanan nih, kita bertamu di rumah orang gitu ya, atau misalnya ada orang bertamu sama kita ya, terus orang itu makannya enak banget, wah, terus bilang, "Oh makasih ya, enak sekali nih." Kita yang memberi makan senang nggak? Kalau ada orang yang makannya enak banget gitu ya, ya senang lah, gitu ya. Ya, Allah itu, ya, saking luar biasanya, rezeki untuk beli makanan, itu dari siapa? Allah. Yang menciptakan makanan yang kita makan siapa? Allah. Perangkat untuk menikmati makanan, siapa yang mengizinkan bekerja? Allah. Kalau rezeki dari Allah, makanan dari Allah, tubuh untuk menikmati makanan juga ciptaan Allah, terus apa peran kita sebenarnya saat makan? Apa peran kita? "Oh, saya cari kerjanya, Dok." Enggak, itu Allah yang izinkan kita bisa bekerja, cari duit. "Saya yang nanam, Dok." Nah, siapa yang tumbuhkan? Ya, semuanya adalah Allah. Kita sama sekali sebenarnya nggak ada peran. Allah cuma bilang, "Nikmati, syukuri." Nikmati, syukuri. Dan memang ya, iblis ketika dia dilaknat oleh Allah, ya, dilaknat oleh Allah, dia kemudian bersumpah. Ada ayatnya ya. Iblis bersumpah bahwa akan mengganggu dan menggoda semua anak Adam dari jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan, dari jalan-jalan Allah, dari kanan kirinya, dari depan belakangnya. Nah, yang terakhir ini yang menarik. Dan engkau akan mendapatkan sangat sedikit dari hambamu yang banyak bersyukurnya. Jadi orang-orang yang banyak bersyukur itu sedikit jumlahnya. Nah, pertanyaannya tadi, kalau makan bersyukurnya sedikit atau banyak? Hah? Artinya kita belum termasuk hamba-hamba pilihan Allah dong. Artinya kita masuk dalam sumbannya iblis. Gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya ajarkan. Saya ajarkan. Pokoknya ketika makan, makan halal thayyib. Kita lihat makanannya saja, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat makanan yang Kau berikan. Kita tangan kita ya mengambil makanan, alhamdulillah tangan saya masih bisa bergerak. Kita kunyah, ada rasanya, ada manisnya gitu ya. Setiap kunyahan tadi kue itu, wah saya pelan sekali tuh, karena setiap kunyahan itu nikmat nih. Alhamdulillah ya Allah. Oh, enak sekali ya, alhamdulillah ya. Jadi setiap kunyahan itu ada rasa syukur sendiri tuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nah, apa yang terjadi ketika saya banyak bersyukurnya, mengunyahnya jadi banyak atau sedikit? Jadi banyak, ya. Mengunyahnya jadi banyak. Nggak perlu dihitung. Karena kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, stres. Jadi mengunyah 33 kali itu saya tidak sarankan untuk dilakukan. Yang saya sarankan adalah yuk sama-sama kita terapkan Al-Baqarah 172. Makan halal, makan yang thayyib, tentunya udah halal ya. Kita hadirkan bahwa makanan itu adalah anugerah dari Allah, dan ketika kita mengunyah dengan menghadirkan rasa-rasa itu, nikmatnya itu akan berkali lipat. Ya, adik-adik, ketika kita menerapkan makan sambil ini udah dapat pahala nggak? Udah dapat pahala. Dan ketika kita banyak syukurnya, apakah janjinya Allah ketika kita banyak bersyukurnya? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu banyak syukurnya, aku tambah nikmat itu. Ya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu nggak bersyukur atau mengkufuri nikmat, kufur nikmat ya, maka ketahuilah azabku itu pedih. Oh, jangan-jangan saya dulu sakit nih. Ini percikan-percikan azab ini. Ya, karena kurang bersyukur gitu. Jadi kita sakit itu bisa jadi Bapak Ibu ya. Bisa jadi karena kita kurang bersyukurnya. Kita kurang bersyukurnya. Karena kalau kita banyak bersyukurnya, Allah udah bilang, pasti ditambah nikmatnya. Pasti ditambah nikmatnya. Bisa jadi nikmatnya jadi nikmat sehat ya, nikmat kesembuhan. Dan ketika kita mengunyah dengan rasa syukur, itu proses enzimnya, hormonnya, sarafnya, semua organ-organ tubuh kita yang merupakan ciptaan Allah, ya. Jadi tubuh kita ini kan ciptaan Allah ya. Makanan yang kita makan ciptaan Allah juga ya. Makan kita itu mengunyah dengan menghadirkan ya atau mentadaburi atau mengamalkan Al-Baqarah 172 itu layak menghubungkan antara keajaiban ciptaan Allah
berupa makanan yang ada di alam dengan keajaiban ciptaan Allah yang ada di badan. Sel-sel tubuh kita juga ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah dengan ciptaan Allah dipertemukan. Sret gitu. Makanya makanan jadi obat jadinya. Gitu ya. Nah, jadi hormon-hormonnya bekerja maksimal ya. Pasien-pasien saya, Pak, Bu, ada yang sembuh dari stroke, ada yang sembuh dari diabetes, ada yang sembuh dari hipertensi. Saya juga nggak ketika ada yang tanya, "Dok, saya sakit ginjal, bisa sembuh nggak?" Sebenarnya saya nggak tahu bisa sembuh atau enggak. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita sama-sama praktekkan, kita cek dulu, ya. Allah perintahkan makan halal thayyib, kamu makannya halal thayyib nggak? Allah bilang jangan ngikutin setan, kamu ngikutin setan nggak? Allah bilang makan dan bersyukurlah, kamu makan sambil bersyukur nggak? Enggak dok, udah, itu dulu. Itu dulu yang kita perbaiki, ya. Makannya halal thayyib dulu, jangan ngikutin setan dulu, makan sambil banyak syukurnya dulu. Apa yang terjadi? Ketika kita makan seperti itu, ketika kita mengikuti petunjuk Allah, apa yang terjadi? Allah senang nggak? Allah ridho nggak ketika kita mengikuti petunjuk-petunjuknya dan menjauhi larangannya? Allah ridho nggak? Apa janjinya Allah kalau Allah kita melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho? Apa janjinya? Walladzina jahadu fina. Ya, ini sering kita dengar. Walladzina jahadu fina. Barang siapa yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan keridoanku, kata Allah. Kita makan halal thayyib biar Allah ridho. Kita menghindari langkah-langkah setan biar Allah ridho. Kita makannya dengan banyak bersyukur biar Allah ridho. Apa janjinya Allah? Kalau kita melakukan sesuatu untuk keridoannya, lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bilang, aku pasti akan berikan petunjuk dia dari jalan-jalan yang sangat banyak. Banyak sekali jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Kita melakukan perintah Allah, menjauh larangannya, itu adalah perbuatan baik. Dan janjinya Allah, aku bersama orang yang berbuat baik. Pak, Bu, yang diuji sakit. Kalau Bapak Ibu ya melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho, terus Allah ridho sama Bapak Ibu, ya. Allah berikan petunjuk pada Bapak Ibu untuk sembuh. Allah temanin, dampingin, diarahkan sama Allah. Ada nggak yang bisa menghalangi Bapak Ibu untuk sembuh? Ada nggak yang bisa menghalangi? Kalau Allah sudah tolong, dampingi, bersamai, dan berikan petunjuk. Ada nggak? Nggak ada. Tapi sebaliknya, kalau semua ahli berkumpul, semua pakar, dokter, oh macam-macam dokter spesialis semua berkumpul untuk bantu kita, untuk tolong kita, tapi Allah nggak ridho, Allah nggak berikan petunjuk, Allah nggak dampingin. Bisa nggak kita sehat sembuh? Nggak bisa. Artinya, sehat sembuh langsingnya kita itu bukan tentang metode apa yang kita gunakan, atau siapa yang mendampingi kita, tetapi tentang Allah ridho sama kita, Allah berikan petunjukkah kita, Allah temanikah kita atau enggak. Nah itu yang kemudian ya, yang saya praktekkan. Selama 2 bulan saya praktekkan itu dulu. Saya nggak mencari yang macam-macam dulu, itu dulu yang praktekkan. Alhamdulillah saya sembuh dari sakit jantung, nggak pernah lagi. Mudah-mudahan seterusnya. Alhamdulillah ya, berat badan saya dari 110 menjadi 88 gitu. Nah, saya tinggi 181 ya. Jadi, walaupun belum ideal-ideal banget. Tapi ya udah masuklah, masuk kategori yang normal. Nah, banyak yang ikut program saya, ada yang 71 tahun ya, alhamdulillah bisa turun 8 kilo 1 bulan. Ada, yang ikut program saya turun 15 kilo 1 bulan. Ya, ada yang sembuh dari ginjal, ada yang sudah cuci darah, alhamdulillah sembuh, diabetesnya normal. Syaratnya saya bilang ada 3, harus makan enak, harus makan banyak, harus makan sampai kenyang, biar cepat sehat, sembuh, dan langsing. Iya, Pak. Kalau kalau saya lihat dia makannya sedikit, oh jangan makan sedikit, tambah lagi makanannya, kurang itu, saya marahin, Pak. Kalau yang lain kan, udah kurangin lagi, saya nggak, makan lagi, kurang itu, makan lagi, tambah tambah tambah, gitu ya.
Ya, 7 hari 7 hari. Paling sedikit 2 kilo, 3 kilo, karena yang ikut program saya 7 hari bisa turun 5 kilo, ada yang 7 hari bisa turun 7 kilo gitu ya. Syaratnya apa tadi? Makan enak, makan banyak, makan sampai kenyang. Yang enak apanya? Makan enak? Ya, enaknya jangan cuma di lidah aja. Enaknya harus mudah dicerna, enak didistribusi di sel, enak di metabolisme di sel, ya, didistribusi di pembuluh darah ya, enak di metabolisme di sel, enak menjadi energi. Energi enak dipakai ibadah. Ibadah nanti enak untuk masuk ke surga. Jadi enaknya sampai ujung. Jadi kalau lihat makanan yang diperhatikan itu apa? Makanan ini enaknya sampai ujung nggak? Yang pertama, makan itu harus banyak, ya. Tapi yang banyak adalah nutrisinya. Yang banyak adalah nutrisinya. Maka kita perlu mengetahui tubuh kita ini butuh nutrisi yang bagaimana, ya. Jadi selain cairan, air putih setiap setiap saat ya, setiap jam lah ya minum air putih kecuali tidur gitu ya. Minum air putih. Selain cairan, maka tubuh itu butuh yang namanya asam amino. Dan ini kebutuhan yang paling besar di tubuh kita. Asam amino dari mana? Protein. Maka kebutuhan protein kita harus tercukupi. Orang yang makan proteinnya tercukupi, ya, banyak proteinnya, lalu kemudian banyak mengunyahnya, karena banyak rasa syukurnya, ya, maka porsi makan yang kita makan itu ajaibnya porsinya lebih dikit. Jadi bukan banyak porsinya yang kita makan, tapi banyak nutrisinya, banyak syukurnya, banyak mengunyahnya. Yang kita makan jadi nggak bisa banyak, Pak. Karena yang sedikit itu sudah mengenyangkan. Jadi orang yang mengunyah tenang perlahan, ya, orang yang mengunyah tenang perlahan, makanan itu jadi halus, lembut, ya. Air liur banyak keluar, enzim-enzim pencernaan banyak keluar, sehingga ya pencernaan kita jadi maksimal. Karena pencernaan kita maksimal, dia cepat dikirim ke sel. Jadi kalau mengunyah cepat buru-buru, dia transit lama di perut. Tetapi orang yang mengunyahnya tenang perlahan, di perut itu sebentar aja transitnya, langsung dikirim ke sel. Kayak charger, fast charging, cepat terisi baterainya, gitu ya. Suapan pertama cepat terisinya, suapan kedua kunyah yang lama lagi, dinikmati lagi, rasa syukurnya banyak, alhamdulillah ya Allah, ini enak banget padahal ini masih di dunia, oh ya Allah terima kasih, Engkau sayang sekali sama saya. Itu yang kita sadari saat makan. Telan lagi, suapan kedua cepat lagi terisi baterai kita tuh, ya. Suapan keempat, suapan kelima, nutrisi di sel udah tercukupi, terpenuhi. Ya, jadi karena nggak lama tuh, transitnya nggak lama di perut. Apa yang terjadi? Ya, beberapa suap kita sudah kenyang. Ingat nggak, ada hadis yang bunyinya kayak begini, perut adalah wadah yang terburuk di tubuh manusia. Cukuplah beberapa suap untuk menegakkan tulang belakang. Dulu Pak, saya waktu baca hadis ini, kayaknya nggak cukup kalau cuma beberapa suap. Harus 1 piring, 2 piring baru cukup. Ternyata salahnya cara saya dulu salah, maka nggak bisa mengaplikasikan hadis ini. Ketika saya ubah cara makan saya ya, hadirkan rasa syukur yang banyak, tahu-tahu 4 suap, 5 suap, udah nggak bisa lagi nambah, nggak bisa lagi. Paling banyak 6 suap udah penuh gitu. Rasanya udah penuh, artinya parameter kita untuk rasa cukup itu adalah batasnya, kenyang itu adalah beberapa suap aja loh. Kalau yang, lebih dari itu misalnya sepertiga perut terisi makanan, sepertiga terisi cairan, dan sepertiga terisi udara. Nah, ketika kita sampai ke ini udah kenyang banget. Nah, itu bisa kita latih kalau kita mengunyah yang lama. Kalau kita mengunyah rasa syukur, karena rasa syukur itu yang mendatangkan keberkahan. Karena yang mengenyangkan itu bukan banyaknya makanan, tetapi keberkahan, banyaknya keberkahan, ya. Nah, sebagai penutup ya, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Talha. Itu pernah melihat Rasulullah, itu perutnya lapar tuh kayaknya kalau ngomong lemes gitu ya. Lalu kemudian dia pulang ke rumahnya terus tanya ke istrinya, "Istriku, tadi saya lihat Rasulullah tuh bicaranya kayak pelan gitu ya, kayaknya dia lapar ya. Ada nggak makanan?" Istrinya Abu Talha itu bilang, "Ada, roti 3."
Ya, cukup kita bertiga, gitu kan. Kamu, saya, sama Rasulullah. Oh, kalau begitu saya akan panggil Rasulullah. Pergilah Abu Talha ini ke Rasulullah. Dibisik-bisik gitu ya. Rasulullah ada makanan di rumah, gitu ya. Oh, baik. Sahabat-sahabat semuanya, Abu Talha undang kita makan di rumahnya. Wah, gimana tuh? Cuma 3 roti. Wah, Abu Talha ini panik, Pak. Panik dia pulang ke rumah, dia tanya istrinya, Rasulullah panggil ke sahabat-sahabat yang lain, ada 70 orang. Rotinya cuma 3 gitu. Istrinya bilang, tenang, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kemudian Rasulullah datang masuk ke rumah, ngambil rotinya gitu ya. Oke, panggil 10 orang. Ambil 10 orang, kasih makan. Ya, makan sampai kenyang. Sampai kenyang loh, punya keluar gitu ya. Panggil 10 lagi, kasih lagi roti. Sampai kenyang gitu ya. Begitu terus sampai 70 sahabat itu masuk semuanya, makan semuanya, ya. Lalu kemudian Rasulullah makan, ya, Abu Talha makan, istrinya makan gitu ya, baru habis, ya. Nah, padahal cuma 3 roti. Apa yang menyebabkan semua kenyang? Keberkahan. Nah, keberkahan kalau kita sekarang kan nggak mungkin lah 3 roti. Ya, tapi keberkahan itu dari mana? Ketika kita menghadirkan rasa syukur yang banyak, maka cukup beberapa suap itu sudah mengenyangkan, itu udah kenyang banget. Sehingga kita bisa mengurangi porsi kita dari porsi-porsi sebelumnya, itu udah cukup. Karena ada hadis juga yang berbunyi bahwa makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Nah, artinya ketika kita bisa makannya nanti, karena yang sedikit itu sudah mengenyangkan, kita bisa berbagi, ya. Kita bisa misalnya lebih hemat, bisa untuk, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Nah itu, diawali dari, ya, menghadirkan kesadaran saat kita mengunyah. Maka saya bikin buku namanya The Power of Mengunyah. Ya, keajaiban mengunyah, ya. Nah, insyaallah ketika kita sudah dapat energi, energi itu dipakai untuk beramal saleh. Karena gini, ada ayat penutup ya, kalau tadi ya ayyuhan nasu, lalu kemudian naik level, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ada yang level yang paling 3, yang paling tinggi, ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malus sholihat. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib dan kerjakanlah amal sholih. Artinya ada korelasi antara makan thayyib dan amal sholih. Nah, jadi kalau kita misalnya, "Kok saya amal sholehnya susah ya?" Cek dulu, jangan-jangan yang kita makan nggak thayyib, ya. Kan makanan itu kita harapkan kita makan supaya kita mendapatkan energi, ya. Tapi kalau yang kita makan nggak thayyib, justru tubuh kita harus mengeluarkan energi untuk mencerna makanan yang nggak thayyib itu. Ada nggak yang habis makan ngantuk? Habis makan malah lemes. Habis makan kayaknya, "Duh nggak bisa ngapa-ngapain dulu, nggak bisa beramal sholih." Nah, artinya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, ya, makannya thayyib, ya, lalu kemudian cara makannya juga thayyib sehingga mudah dicerna, di pembuluh darah juga harus thayyib. Nah, di pembuluh darah itu ada aliran darahnya, ya. Kalau misalnya kental, nah kental itu gara-gara apa? Oh, terlalu banyak makan tepung, makan gorengan, gitu ya. Oh, kalau begitu ini harus dikurang-kurangin dulu lah ya. Nah, yang instan atau kurang minum air putih. Nah, itu yang perlu kita ini atau kurang olahraga. Nah, oke kalau begitu bagaimana supaya di peredaran darah juga thayyib, ya. Lalu kemudian di sel, ya, metabolismenya ketika kita banyak stres, ketika kita kurang tidur, ya, maka nanti nggak toyib di sel kita, kacau metabolismenya. Sehingga nggak menjadi energi. Kan kita mau energi dari luar makanan ini, ya, masuk ke dalam tubuh dan menjadi energi untuk amal sholih. Jadi kita perlu mengawal perjalanan dari makanan kita itu, makanan yang toyib itu perjalanannya menjadi energi untuk beramal sholih. Nah, 3 poin ini ya mudah-mudahan ya pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu, ya kalaupun nggak semuanya minimal ada yang masuk lah ya, Pak, ya? Ada yang masuk akal nggak, Pak? Udah mulai ketahuan nggak kenapa kenapa kemarin apa kesalahan-kesalahan kita yang harusnya kita perbaiki? Udah, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu udah ketahuan ya, apa yang perlu kita perbaiki ke depannya?
Nah, alhamdulillah kalau udah ketahuan ya, saya sangat bersyukur mudah-mudahan kita tinggal, terapkan. Ya, alhamdulillah. Jadi saya mendampingi, ada yang saya dampingi 1 bulan, ada yang saya dampingi 3 bulan gitu ya, kita praktek bareng gitu ya. Karena biasanya kita tahu ilmunya pas pulang, karena kita sudah puluhan tahun caranya salah, kembali lagi ke pola yang salah. Maka saya bikin, program belajar bareng ya, belajar bareng cara makan yang benar gitu ya. Jadi kita belajar tentang cara makannya, bagaimana cara makannya, dan semua aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi, ya. Cara duduk, cara berdiri, cara jalan, cara tidur, cara, mengelola pikiran biar nggak stres. Jadi biar apa? Biar makanan yang kita makan benar-benar bisa menjadi energi, energi itu nanti bisa membantu kita cepat sembuhnya, insya Allah dengan izin Allah tentunya. Jadi ketika niat kita, ya, untuk sembuh adalah untuk ibadah maksimal, untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah, niatnya udah benar. Terus caranya ngikutin petunjuk Allah, ya, maka insya Allah itu sudah sebuah keberhasilan. Walaupun kita belum sampai ke tujuan kita, tapi itu sudah berhasil. Dan insya Allah kalau tujuan kita karena Allah, caranya juga udah mengikuti petunjuk Allah, maka insya Allah sehat, sembuh, dan langsing itu adalah kepastian. Ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.